Oke, halo semuanya. Perkenalkan dulu, nama saya Armendo Chandra. NIM saya 230187924. Jadi saya akan menjelaskan eh, dalam mata kuliah database system. Nah, topik yang akan saya bahas pada hari ini itu ada 4. Saya akan bahas 4. Yang pertama itu relational model terminology. Dan yang kedua itu adalah mathematical definitions of relations. Yang ketiga database relations. Dan yang terakhir adalah integrity constraints. Nah, kita langsung aja. Jadi sebelum kita masuk ke topik ini, ke keempat topik ini, saya ingin menjelaskan dulu definisi dari relational model. Jadi apa itu sih relational model itu? Nah, relational model itu adalah sebuah konsep database di mana sebuah database terdiri dari beberapa tabel yang saling terkait secara logika database. Nah, itu untuk pengertian dari relational model sendiri. Langsung aja kita masuk ke topik yang pertama dari 4 topik ini. Yang pertama itu adalah uh, relation model terminology. Nah, di dalam relation model terminology ini itu dibagi menjadi beberapa unsur. Nah, yang pertamanya itu adalah relasi atau tabel. Nah, sesuai dengan namanya tabel, jadi itu relasi itu dipresentasikan sebagai tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Nah, ini kalau contohnya ini tuh baris yang di kursus saya ini. Nah, yang ini tuh kolom. Nah, dikatakan setiap relasi memiliki skema yang mendeskripsikan nama relasi dan atribut beserta tipenya. Nah, contohnya pada tabel ini kan. Nah, dia kan bilang dalam setiap relasi memiliki skema yang mendeskripsikan nama relasi. Nah, nama relasi itu apa sih? Nama relasi itu ini nih, mahasiswa yang dibuat ini. Nah, itu namanya nama relasi. Nah, kalau untuk atributnya, atribut itu apa? Atribut itu tuh NIM dan nama. Nah, kalau dalam tabel ini berarti atributnya apa? Atributnya NIM, nama, dan alamat. Dan tipenya itu ini. Misalnya atribut nama, ya tipenya itu kayak Endang, Edo, dan Enda. Nah, itu untuk relasi atau tabel. Selanjutnya kita akan masuk ke unsur yang kedua, yaitu atribut. Nah, yang tadi saya sudah jelaskan, atribut itu di dalam relasi atau tabel itu yang seperti contoh ini, seperti NIM, nama, dan alamat. Nah, berarti kalau di sini ada umur, misalnya umur. Nah, umur itu juga termasuk atribut. Nah, unsur yang ketiga itu adalah tupel. Nah, tupel itu apa? Nah, jadi tupel itu satu baris. Nah, kalau di dalam tabel ini, nah di sini saya akan memberikan anak tanda panah. Nah, yang ini ya, anak tanda panah ini tuh dia tuh menunjukkan tupel. Nah, ini sendang ini tupel ini, satu baris ini namanya tupel. Satu baris lainnya adalah tupel, satu baris ini adalah tupel. Nah, itu untuk tupel. Nah, yang keempat itu adalah domain. Nah, domain itu apa sih? Itu kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Setiap domain memiliki deskripsi, tipe data, dan format data tertentu. Nilai setiap atribut dalam tabel harus berada dalam domain tertentu. Nah, dari informasi ini dalam contoh mahasiswa ini, jadi domain itu apa? Dia kan udah bilang kumpulan nilai yang valid atau untuk satu atau lebih atribut. Nah, ini kan semua nilainya kan valid. Nah, domain itu tuh kayak dibilang nilai setiap atribut dalam tabel harus berada dalam domain tertentu. Misalnya dalam nama, si Endang ini
dalam nama itu kita memberikan karakter 50 misalnya. Nah, yang berarti arti itu kalau kita ingin menginput nama dalam atribut nama itu tidak bisa melebihi dari 50 karakter. Nah, itu untuk domain sendiri. Selanjutnya unsur yang kelima, yang itu derajat atau degree. Nah, derajat atau degree itu apa? Dia itu jumlah atribut yang ada di dalam tabel relasi. Banyaknya atribut atau kolom pada tabel. Nah, sesuai dengan pengertiannya derajat atau degree itu apa? Dibilangkan jumlah atribut. Kita masuk ke unsur yang ketiga tadi, yaitu atribut. Atribut itu apa? Kan atribut itu kan NIM, nama dan alamat. Jumlah atribut. Berarti kalau di dalam contoh ini dia itu terdapat 3 degree, yaitu NIM, nama dan alamat. Nah, kalau misalnya di sini saya kasih umur, terus di sini saya tambahin lagi misalnya jenis kelamin. Nah, berarti di sini terdapat 5 degree. Nah, kalau untuk contoh ini dia tuh 3 degree saja. Selanjutnya yang terakhir itu adalah kardinalitas, atau bahasa Inggrisnya itu cardinality. Nah, itu apa? Jadi itu dia tuh jumlah tuple yang ada dalam tabel, jumlah record atau banyaknya tuple banyaknya tuple atau baris pada tabel. Nah, sesuai pengertiannya, dia kan jumlah tuple. Tadi itu tuple itu kan satu baris ini ya. Ini satu baris ini tuple. Nah, berarti kalau di dalam contoh mahasiswanya ini di sini tuh ada 3 tuple, di sini sama sini. Nah, kalau misalnya saya tambahin 2 user lagi, misalnya name-nya sekian, terus namanya Etoo misalnya, terus alamatnya di Jalan Semarang 3. Nah, berarti kan ada 4. Berarti kardinalitas itu ada 4. Nah, itu untuk topik yang pertama. Kita langsung aja masuk ke topik yang kedua, yaitu mathematical definitions of relation. Nah, mungkin saya akan menjelaskannya lewat contoh. Nah, dalam contoh ini saya mempunyai himpunan A1 dan A2. Himpunan A1 itu ada 1 dan 2. Dan himpunan A2 itu ada 3, 4, dan 5. Nah, kalau kita kalikan A1 dikalikan A2, pasti akan menghasilkan himpunan yang berisikan 13, 14, 15, 23, 24, dan 25. Ini didapat dari 13, 14, 15, 23, 24, dan 25. Nah, jadi di dalam himpunan A1 kali A2 ini dia itu merupakan suatu relasi. Nah, begitu juga kalau saya mempunyai misalnya A3, dia akan berlaku terus sampai A ke N. Nah, itu untuk mathematical definitions of relations. Nah, selanjutnya setelah itu saya akan menjelaskan topik database relations. Nah, di dalam database relations ini dia tuh ada yang namanya relational keys. Nah, di relational keys itu dia tuh ada 5 unsur. Yang pertama itu ada super key. Nah, super key itu apa? Jadi super key itu adalah satu atribut atau kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasikan sebuah tupel di dalam relasi, atau satu atau lebih field yang dapat dipilih untuk membedakan antara satu record dengan record lainnya. Nah, contohnya dalam relasi mahasiswa ini, super key-nya itu apa? Dia itu NIM, nama,
alamat, nim plus nama, nim plus alamat, nama plus alamat, dan nim plus nama plus alamat. Nah, kita masuk ke unsur kedua. Yang kedua itu ada yang namanya kandidat key. Nah, jadi kandidat key itu apa? Kandidat key itu dia tuh atribut di dalam relasi yang biasanya mempunyai nilai unik. Super key dengan jumlah field yang paling sedikit. Nah, maka kandidat key-nya itu adalah nim, nama, dan alamat karena hanya terdiri dari satu field saja. Nah, jadi kandidat key di dalam gimana ya? Jadi kandidat key itu seperti nim, nama, dan alamat yang akan ditujukan nanti untuk ke primary key. Nah, untuk primary key itu apa? Nanti kita akan lanjut setelah kandidat key ini. Nah, kita masuk ke primary key. Primary key adalah kandidat key yang dipilih sebagai pengidentifikasi unik untuk sebuah tabel relasi. Maka primary key yang dipilih adalah nim. Nah, kenapa nim? Kan sesuai namanya nih, sesuai penjelasannya. Tadi kan kandidat key itu kan ada nim, nama, dan alamat. Nah, dari nim, nama, dan alamat ini dia tuh akan dipilih satu untuk menjadi primary key. Nah, primary key-nya itu yang dipilih itu sebagai pengidentifikasi unik. Jadi itu kayak untuk menunjukkan kalau itu punya dia, bukan punya siapa-siapa. Kan kalau nama kan kayak bisa nama setiap orang kan bisa sama, tapi kan kalau nim itu kan nggak mungkin. Nah, jadi di dalam contoh mahasiswa ini si nim-nya itu ditunjuk sebagai primary key. Kan nggak mungkin nim-nya si Endang sama si Edo kan sama. Nah, kita masuk ke relasi yang keempat, yaitu alternate key. Nah, alternate key itu apa? Jadi dia itu kandidat key yang tidak dipilih sebagai primary key. Nah, tadi kan jadi gampangnya itu alternate key itu dia tuh buangan kandidat key-nya. Jadi yang kandidat key-nya itu yang terpilih jadi kandidat key itu dipilih salah satu menjadi primary key. Nah, yang enggak dipilihnya itu menjadi alternate key. Maka tadi kan kalau di contoh mahasiswa ini kan yang primary key-nya kan nim. Berarti yang enggak kepilih kan nama sama alamat. Otomatis nama sama alamat itu menjadi alternate key. Nah, lalu yang terakhir dalam relational keys itu ada yang namanya foreign key. Nah, foreign key itu apa? Jadi itu atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi. Tetapi pada relasi lain atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Nah, maksudnya apa? Jadi misalnya saya ambil contoh lain dalam relasi karyawan ini nih. Kan ada karyawan ID, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, departemen ID. Nah, kan kalau di dalam relasi ini kan primary key-nya kan si karyawan ID ya. Karyawan ID kan gak mungkin sama setiap orang. Nama bisa sama semua, ini juga bisa sama semua. Tanggal lahir pun juga bisa sama semua. Ini juga bisa sama nih, departemen ID. Contohnya ini nih, PMS. Nah, si departemen ID ini dia tuh dijadiin primary key di relasi lain. Nah, itu departemen ID-nya itu yang disebut sebagai foreign key. Nah, saya akan masuk ke
topik yang terakhir, yaitu integrity constraints. Nah, jadi di dalam integrity constraints itu dia tuh sebenarnya dia tuh rules. Nah, dia tuh sekelompok aturan dari RDBMS yang harus dipatuhi dalam pembuatan database agar database tersebut dapat bermanfaat sebagaimana mestinya. Nah, rulesnya itu yang pertama itu ada null. Null adalah nilai sebuah atribut yang tidak diketahui atau tidak ada pada sebuah tupel dalam tabel relasi. Nah, contohnya ini nih, yang mahasiswa tadi nih ya. Nah ya, kan dia bilang kan dalam sebuah atribut yang tidak diketahui atau tidak ada pada sebuah tupel dalam suatu relasi. Di dalam atribut alamat. Nah, di tupel yang ini dia tuh null. Dia itu tidak diketahui alamatnya, makanya dia tuh null. Berkaitan dengan ketidaklengkapan atau pengecualian data representasi, tidak adanya suatu nilai dan tidak sama nilainya dengan 0 atau spasi. Nah, itu untuk null. Selanjutnya yang kedua itu adalah entity integrity. Jadi dia itu adalah sebuah peraturan integritas yang menyatakan bahwa setiap tabel relasi harus mempunyai sebuah primary key dan atribut atau sekumpulan atribut yang dipilih sebagai primary key harus mempunyai nilai dan nilainya harus unik dan tidak null. Nah, jadi rules yang ini dia tuh dibilangin bahwa dalam sebuah relasi itu harus mempunyai primary key, nggak boleh nggak punya. Nah, kalau di sini kan primary key-nya kan nim. Nah, di dalam primary key-nya itu harus unik dan tidak boleh null dong. Kayak ini nih, ini kan unik nih dia, nggak mungkin sama satu sama yang lainnya. Lalu yang ketiga itu adalah referential integrity. Jadi dia itu adalah sebuah peraturan integritas yang menyatakan bahwa setiap atribut sebuah tabel relasi yang menunjukkan ke tabel lainnya harus merupakan hubungan yang valid. Nah, maksudnya apa? Dia itu kan berdasarkan tabel mata kuliah sama nilai ini kan dia kan atribut si KDMK tuh dia kan valid gitu nilainya. Dia tuh harus sama sesuai sama tabel nilai ini si atribut di mata kuliah ini dia tuh harus sesuai sama di nilai itu valid dengan tabel si nilai. Nah, yang terakhir itu adalah general constraints, yaitu aturan tambahan yang ditentukan oleh pengguna atau administrator database yang menentukan atau membatasi beberapa aspek perusahaan. Jadi ini tuh kayak aturan tambahan oleh si pengguna deh. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan mengerti. Sekian dari saya. Terima kasih.